yang dituani Pak Ustaz Haji Adil Mustafa SDMA. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan waktu subuh ini, kepada Ustaz disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-mukarramun, para alim, para orang tuaku, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita mengucapkan alhamdulillah nasabah pemasina Allah Ta'ala. Kita diberi kekuatan fisik, dan lebih dari itu kekuatan keimanan untuk hadir di tempat penuh berkah menjalankan sholat subuh. Seorang ahli tafsir, Syekh Mutawalli Asy'arawi, dalam buku-bukunya mengatakan bahwa kita ini manusia adalah betul-betul makhluk istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Asy'arawi, lihat buktinya di surah Al-Baqarah ayat 29. Ini diantara ayatnya yang menyatakan bahwa kita ini diistimewakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Al-Baqarah ayat 29. Alaina pun Allah Ta'ala, dialah yang menciptakan bagi kalian yang di bumi ini semuanya. Jadi semua yang di bumi ini untuk kita. Di sekitar kita ini banyak makhluk-makhluk lebih besar dari kita. Angka sapi lebih megala daripada dia. Tapi iro kasih sapinya lai pandre, ujung-ujungnya mau dipotong. Untuk siapa? Untuk kita. Ada makhluk nyareng, lebih di atas ini kuat ini. Tetapi kekuatannya diberikan oleh Allah, tunduk untuk mengabdi ke kita. Iti ayam dipelihara ujung-ujungnya untuk kita. Periksa semua yang ada di sekitar kita untuk nasihat Asy'arawi. Ini ayatnya yang disampaikan oleh beliau. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di muka bumi ini untuk kita. Betapa hebatnya kita ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sewa-sewai sesai pancaji kupuange untuk batu untuk rumput untuk hawa ini untuk angin untuk hujan untuk semua. Maka dari Allah Ta'ala ada kata-kata jami'an, semuanya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Asy'arawi mengajak kita untuk
bertafakkur agato sinailau po ko Allah Ta'ala polit ko idi nareko sininna yaro sewa-sewai lai pancaji ko Allah Ta'ala untuk mengabdi, untuk persiapkan untuk idi agato sinailau pole ko Allah Ta'ala polit ko idi. Jadi pengabdian makhluk-makhluk lain ini kepada Allah adalah dengan mengabdi ke kita. Engkau manu ibaratnya nalepo otomate. Itu ayam itu menyesal. Kenapa saya mati di sini? Dia bangga itu kalau dia mati dipotong dimakan manusia. Karena begitulah pengabdiannya disuruh oleh Allah untuk kita. Maka dari Sya'rawi, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menundukkan semua yang di bumi ini untuk kepentingan manusia, si diminain lau polek koidi aga di surah Az-Zariyat ayat 56. Saya belum lahir, ini orang-orang tua saya sudah menghafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna, deu pancajiwi deu ciptakan bangsa jin, wal insa dan bangsa manusia, illa liya'budun. Asalnya itu illa liya'buduni, asalnya itu kecuali serekwame untuk masom pekoya subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Sya'rawi, kalau yang lain-lain ini diperintah oleh Allah untuk tunduk dan mengabdi kepada manusia, dari manusia saya minta satu, asom pokok. Ini kata Sya'rawi. Kalau kita periksa di ayat yang lainnya, maka tujuan diciptakannya manusia itu bisa dikatakan dua, tapi ujung-ujungnya satu. Magina dua ada di surah Al-Baqarah sesudahnya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini ayatnya. Jadi untuk apa manusia diciptakan? Ada dua tugas besarnya kalau dalam ayat. Tapi kalau lepas gabungi ujung-ujungnya menjadi satu. Ingerangi Muhammad maka dia buang Allah Ta'ala idz qala rabbuka riwattu mana puadai puange puammu lil malaika law lil malaikai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat maju puya melo ka pancaji okolinoi khalifah. Khalifah itu pengganti. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, diganti oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai pimpinan. Abu Bakar disebut dengan khalifah, khalifah pertama. Wafat Sayyidina Abu Bakar, naik Sayyidina Umar, khalifah Sayyidina Umar itu khalifah kedua. Khalifah itu pengganti. Di sini Allah mengatakan melo ka pancaji khalifah kulino. Jadi kita ini khalifah, tugas kita itu. Kalau dipecah jadi dua, tapi kalau digabung menjadi satu saja tugas kita. Apa itu khalifah? Pengganti, wakile. Jadi idi mananya wakile. Ni kata wakileki pung Allah Ta'ala. Jadi kita ini adalah wakile nepung Allah Ta'ala. Apa yang mau diwakili dari Allah oleh kita ini? Melestarikan kehidupan di bumi. Di surah Al-Isra ayat 84. Al-Isra ayat 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Maka dia buang Allah Ta'ala ku Nabi ta podangi umatmu Muhammad, kullu ya'malu ala syakilati, setiap orang itu akan bekerja sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keahliannya. Jadi masing-masing orang ada kelebihannya.
Sehingga orang Arab mengatakan la tahtakir mandunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan kau anggap remeh mandunaka selainmu, fa inna likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu itu punya kelebihan. Kelebihan saya lain, Bapak Ibu lain. Semua masing-masing kita ini punya kelebihan. Kelebihan inilah yang akan kita pakai untuk mengurus bumi ini. Iero linoe maluang tidak mungkin diurus oleh satu keahlian. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan masing-masing orang dengan kelebihan masing-masing. Guru misalnya ada ya. Dalam satu kelas ada yang kecenderungannya ke eksak, ada yang kecenderungannya ke agama, ada yang kecenderungannya ke sosial. Kita punya anak berapa di rumah? 3, beda-beda. Satu ini suka sekali kalau pelajaran matematika, satu yang lainnya tidak. Kecenderungan di hatinya itu Pak Bere Poler Puangi. Nah, untuk apa kelebihan-kelebihan ini? Melo lai pakai sebagai khalifah. Masing-masing orang punya kelebihan. Saya melihat ada kelebihan waktu saya nyantri di DDI di Baru. Ramadan saya bertugas di daerah apa namanya ini, masuk di dalam itu di Takelasi. Angka tahu tulibaku masih gie, dia tidak bisa melihat, tetapi kelebihannya memperbaiki jam dinding. Masuk akal kira-kira Bapak Ibu. Kalau rusak jam dinding dia yang perbaiki, nah dia tidak bisa melihat. Aneh. Dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung juga. Seandainya orang ceritakan nggak dewa metapa, tapi saya yang lihat langsung. Lah, ini luar biasa. Apa yang kita lihat di sini? Tungke idi wakilek naki pong Allah Ta'ala di dalam pekerjaan tak, maka orang itu akan paling pahala dengan pekerjaan halalnya. Di sini di masjid kita ini ada petani, Pak Galung, Pak Dare, ada pedagang, ada guru, ada pejabat, orang kantoran, ada kita di sini, ada sebagai pekerja. Bapak Ibu, jangan merasa lebih dari pekerjaannya orang, apapun pekerjaan tak. Sebaliknya aja tosim engkau kupapin di tak mariawaka daripada pekerjaannya orang. Karena kita itu penting di bidang tak wakilekna ke pung Allah Ta'ala. Okko jama-jamangi, okko jama-jamata. Petani wakilekna ke pung Allah Ta'ala di dalam mengurusi pertanian supaya ada namakan orang. Maka petani panen pahala dengan pertaniannya. Gara-gara petanilah sehingga semua orang bisa makan padi, bisa makan jagung, bisa makan beras. Bapak Ibu sekalian, bagaimana seandainya semua petani macet berhenti bertani, mau makan apa? Maka iya petani Pak dari Pak Galungi wakilek naki pong Allah Ta'ala melebih jama-jama tak. Jangan merasa rendah, jangan merasa rendah. Dan tidak boleh ada orang lain mengatakan saya lebih bagus dari dia karena dia petani. Saya apa? Mereka itu panen pahala di pertaniannya. Hadis yang kita bisa sebut di kitab Riyadhus Shalihin, saya ambilnya. Kurang lebihnya begini, mudah-mudahan tidak salah. Maka Nabi SAW, ma min ahadin yaghrisu gharsan wa ya'kulu minhu tayrun aw bahimatun aw insanun illa kanat lahu bihi sadaqah. Ini saya menyampaikan riwayat dengan makna karena saya tidak lihat rujuk tadi kembali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dega tahu tanengi tanah. Tidak ada orang yang menanam satu tanaman
fayakul minhu tairun, kemudian itu tanamannya nanti dimakan buahnya oleh burung, au bahimatun, atau binatang ternak, au insanun, atau dimakan manusia, illa kanat lahu bihi sadaqah, kecuali ia romancaji pasti sedekah maneng, baik dia tahu siapa yang memakannya atau dia tidak tahu. Yang jelas kalau ada yang makan tanamannya langsung menjadi sedekah, disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat diambil sebagai pasidekamu ye lauko balawe, pasidekamu ye lauko apa namanya, belalang. Itu padinya dimakan tikus, dimakan serangga, dimakan keong, dimakan mancaji pasti dekat mana. Itu kelebihannya petani, Bapak Ibu sekalian. Ada orang menanam rambutan, nanti rambutannya itu dimakan monyet, dimakan apa, menjadi sedekah semuanya, walaupun yang makan bukan manusia. Bisakah kita menyaingi pahalanya ini petani kalau begini, Bapak Ibu sekalian? Setiap orang makan satu piring berapa kali saya timpu ya roh, tungka tingkuk mat timpu, engkau apalah neruntuk petani. Betapa besar pahalanya, karena dia adalah wakilnya Allah Ta'ala. Kata Allah, wahai para petani, kalian adalah wakilku mengurusi pertanian. Sehingga saya selalu mengatakan, saya tidak setuju dengan orang engkau nina tahu naita meluli suku galungi, kemudian dia mengatakan lino minalenu. Siapa bilang tania lino lalenu? Dia menjalankan agamanya. Para petani pergi ke Ukalunda, dia menjalankan agamanya. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali wajibun, mencari nafkah halal itu wajib hukumnya. Jadi kalau petani, pekerjaannya memang petani, dia pergi ke galunnya okodarekna, maka dia itu menjalankan kewajibannya. Sebesar-besar pahalanya amalan sunnah tidak akan bisa mengalahkan pahala yang wajib, Bapak Ibu sekalian. Betapa besarnya 2 rakaat sebelum subuh, lebih makasih daripada lilolololise apalana, tetapi setinggi-tingginya 2 rakaat sebelum subuh tidak akan bisa mengalahkan besarnya pahala salat subuh. Karena yang subuh itu wajib, 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah. Orang yang pergi ke pekerjaannya mencari nafkah untuk keluarganya, wakilnya pun Allah Ta'ala di dalam mengurusi pertanian, wakilnya pun Allah Ta'ala di dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Maka pekerjaannya petani itu adalah menjalankan agamanya. Itu kelebihan petani, Bapak Ibu sekalian. Setiap ada orang makan, jasa petani dikasih pahala oleh Allah SWT. Apa pula jasanya kalau pedagang orang? Pedagang itu adalah alenatosi wakilek nepung Allah Ta'ala, khalifah di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Saya belum memeriksa hadisnya, ini hadis sahih atau apa, tapi namanya juga santri. Ada hadis yang saya hafal sudah semenjak saya santri. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tajirus saduq yuhsyaru ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Susah juga dikejar ini pahalanya ini pedagang ini. Akan Nabi at-tajir as-saduq, tapi ada catatannya di belakang, pedagang melempue. Ya rupa adangkang dia nama lempu, maceko cewek dia nak tamat. Kan tidak ada jadi sini. Pedagang lurus semua jadi sini. Sesa. Kelebihannya, yuhsaru ma'an nabiyyin, maka dia Nabi ta, lai pada pungang lai pesibawai monro sibawa para nabi. Masya Allah. Pedagang yang jujur itu. Maka banyak orang yang pergi berdagang itu niatnya bukan hanya semata-mata uang. Hadis ini diingat, dikumpulkan bersama para nabi, bukan hanya mereka, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Nabi, siddiqin, para orang mati syahid, orang saleh,
tidak mungkin di neraka. Mereka ini semua ada di surga. Kata Nabi, pedagang nanti sama-sama dengan mereka. Tapi as-saduq, melempuh pi, jujur pi. Makanya ada pedagang yang tidak disuka oleh Rasulullah, itu pedagang yang suka bersumpah. Tidak ada suka sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia tandai dirinya ada ketidakjujuran sehingga dia selalu mau bersumpah. Ada dia sembunyi selalu mau bersumpah. Tidak usah bicara misalnya, Pak, saya beli motor tak ini. Apa kekurangannya motor tak? Nah, kalau pembeli bertanya begitu harus dijawab. Karena ditanya, jangan ada disembunyi, harus dikasih tahu. Kekurangannya ini motorku, Pak, selalu macet-macet di jalan. Insya Allah tidak nak beli itu motor tak. Tapi harus jujur. Apa kekurangannya ini? Oh, kekurangannya ini. Maka yang selalu saya ingat, tabe kalau ada di sini, kalau kita menjual, hilangkan unsur garar. Unsur garar itu unsur tipuan di dalam dagang. Ya, mohon maaf karena itu yang kita lihat. Kalau kita pedagang ikan, tidak usah dilangga-langga baleta. Karena saya melihat piringnya itu piring khusus. Engka itu tengah namin piring, engka apa namanya? Gabus dikasih. Letaro balik ya sekna. Neta mak gopok ko tahu Padahal cek dekemi ini garar. Ada unsur tipuan di sini. Seharusnya piring tidak usah dikasih itu begituan. Disimpan saja apa adanya. Apa sebabnya? Jangan sampai orang kecewa. Wih, mega ya roh, mak gopoi sekali 4 tamu ku kompe sedikit. Kenapa? Karena yang mak gopoi itu bukan ikannya tapi ini. Ini ada unsur garar. Ya. Pokoknya kita lah lebih mengerti bagaimana itu. Ini kita wakilnya napung Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini baju yang kita pakai. Ini baju yang kita pakai. Di sini ada jasa petani, di sini ada jasa pedagang. Sesarawi juga itu yang saya baca bukunya karena saya penggemarnya Sesarawi, banyak bukunya saya baca. Kata Sesarawi, baju yang kita pakai menyembah kopong Allah Ta'ala, ini jasa banyak orang, ribuan orang yang ada di sini. Sehingga ini menjadi baju. Pertama, orang tanam kapas. Setelah itu butuh tenaga untuk panen. Setelah itu hasil panen kapas ini dibawa ke pabrik. Membawa ke pabrik butuh tenaga. Di pabrik ada orang bekerja memintal benang, di sana butuh tenaga. Setelah itu menjadi tekstil. Tekstil ini mau dibawa ke pasar, butuh tenaga. Setelah di pasar, itu jasa pedagang. Dibawa lagi ke tukang jahit, jatah jahit, penjahit butuh tenaga. Setelah jadi baju dibawa lagi ke pasar, di sana butuh tenaga lagi pedagang. Baju yang kita pakai satu ini pakai mas sampaja subuh ya, berapa orang sehingga ini bisa menjadi baju ini. Nariku mas sampajangi, Allahu Akbar. Jangan kita berpikir bahwa hanya kita yang dapat pahala. Semua yang punya tenaga di sini akan dapat pahalanya, termasuklah para pedagang. Ini kelebihannya pedagang. Jadi semoga kita menjadi wakil Allah di sana, di perdagangan tak. Bagaimana kalau orang berhenti berdagang? Di mana kita mau pergi mencari pakaian, cari sembako dan seterusnya? Di pedagang lah itu, maka jasanya itu besar. Apa juga jasanya orang kalau tukang bangunan misalnya. Masjid An-Nur ini berdiri megah, jasanya tukang. Jasanya tukang. Maka tukang itu wakil Allah di dalam menyiapkan hunian dan rumah-rumah ibadah termasuk. Tungke lay pakai ye masih sadar tidak sadar semua tukang itu dapat pahalanya. Karena mereka lah yang membuat ini sehingga kita bisa pakai.
Orang yang membuat rumah betul dia disewa, dikasih gaji, tetapi tetap dia dapat pahalanya. Itu juga kelebihannya itu para tukang. Apa kelebihannya orang kantoran, guru? Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Setiap orang yang mengajak orang ke kebaikan, falahu mislu ajri, maka orang yang mengajar tadi itu runtukangi pahala pada-padai. Bukan pahalanya orang yang muridnya dibagi dua, tidak. Pada-padai apalanna dengan muridnya yang mengamalkannya. Ada punya guru 100 muridnya, masam pajamana ya roh anak guruna, maka guru yang mengajar ini dapat pahala 100 salat, setiap yang 100 ini salat. Di situ juga kelebihan guru yang susah ditandingi sama yang lainnya. Nah, tadi tukang bangunan selama masih dipakai tidak berhenti pahalanya ngaris terus. Jadi artinya ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat paham bahwa orang di pekerjaannya itu wakileku okoro, maka kita tidak boleh merasa lebih baik dari orang. Karena bisa saja orang kalau pekerjaannya neces dianggap rendah orang yang pakaiannya seperti petani. Petani kasihan tidak bisa bersih bajunya. Peko carana melo mau pacing dek gak segeloing kalau petani orang. Panas dipanasi, hujan dihujani. Subuh, habis sholat subuh sudah orang kelima dompet kure. Panas matahari dek jam pangi, malah jam 2 itu mereka kesan pergi periksa padinya. Panas tak itu panas yang dihargai oleh Allah SWT. Maka orang yang menjadi petani itu susah untuk mulus. Bagaimana caranya mulus? Kasihan mereka ada di sana. Maka orang-orang pekerjaan lain di tempat yang ber-AC misalnya, tidak boleh kita merasa lebih baik dari mereka. Sama-sama panen pahala, dek nirisen siapa nanti yang juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merasa lebih rendah dari orang, sebaliknya tidak bisa merasa lebih besar dari orang. Ambil contoh Pak, itu sepeda motor dan mobil, mereka itu satu kesatuan sistem. Tidak boleh mesin merasa lebih baik daripada ban. Kata ban, biar bagaimana bagusmu kalau saya kempes, kamu tidak bisa jalan. Di ban juga tidak bisa merasa lebih baik. Ban bisa berisi angin karena ada pintil. Pintil itu alat kecil. Jangan anggap remeh itu pintil. Kata pintil, kalau saya rusak, kempes anginmu. Begitulah di dalam kehidupan. Jangan anggap remeh teman-teman kita yang sebagai pengojek. Jasanya besar memindahkan orang, membawa orang yang tidak punya kendaraan. Tidak boleh merasa lebih baik dari orang. Ini yang lebih penting. Wakilekna pungala ta'ala okko jama-jamanna. Bapak ibu sekalian, wakilekna ki pungala ta'ala okko jama-jamatta, maka harus dipakasingi masing-masing pekerjaan halal itu bagus. Entah keberapa kalinya di mimbar ini riwayat itu selalu saya sebut ketika membahas tentang pekerjaan. Engkau kasih tonapitan liman naku Nabi sallallahu. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, engkasih di waktu nasang witasi di sahabat napitangi liman naku Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tangannya kasar, bengkak, melepuh kalau bahasa riwayat. Betuana luka-luka, bengkai, boroi. Ditanyalah oleh Rasulullah SAW, mage limata. Maka dia, ya Rasulullah, ini kasihan bengkak ini karena pekerjaan saya itu membajak tanah untuk mencari nafkah demi keluarga. Ternyata tangan yang bengkak itu diambil oleh Rasulullah kemudian dicium, Bapak Ibu. Maka dari Nabi, inilah tangan yang dicintai oleh Allah. Iya roliman napakkari soina puji kupong Allah Ta'ala. Jalaluddin Rahmat, saya baca bukunya dalam Islam Aktual, dia sebutkan dalam sejarah 2 mitu 5 puranimau ku Nabi ta. 2 tangan saja yang pernah dicium oleh Rasulullah. Nomor si di liman anak Fatimah sebagai tanda kasih sayangnya. Yang kedua adalah tangan pekerja keras yang melepuh karena mencari nafkah keluarga. Sudah pernah bengkak tangan tak? Depa.
Dia pagapa na menangkan na boro 5 ta. Bukan harus dikasih boro begitu Bapak Ibu sekalian. Artinya ku pakareso tawin na poji ku Allah Ta'ala. Betuan na poji ku Allah Ta'ala. Makyap palang. Cuma ini pahala itu harus diikat. Memang akan beda kalau orang belajar dengan tidak. Di sini apa pembahasan di Masjid An-Nur ini yang sudah belum dibahas, sudah terbahas semua, kita ini hanya mengulang. Saya mengatakan begini, kalau ke santri, ikat amalmu. Sioi amalatta, ikat. Ini Pak, tadi kita sudah terangkan, guru banyaknya pahalanya, tukang bangunan banyaknya pahalanya, pedagang banyaknya pahalanya, petani banyaknya pahalanya. Sioi, iya roh palangnya. Aja nalepe. Bagaimana caranya sioi? Okwati. Sini. Bagaimana caranya? Diikhlaskan karena Allah. Memang fikih tidak membahas. Fikih tidak membahas bahwa orang kalau mau berdagang supaya sah harus berniat, tidak. Tetapi ini dibahas dalam ilmu akhlak. Yang kedua Pak Galung, no iko ko galunge. Yang kedua Pak Galung, pada padan no, sama-sama jamnya, sama-sama pulangnya, dek na pada palana. Kenapa? Yang satu itu sebelum berangkat mantap diikat di sini, puang. Kamak Galung sapada lele pulang karena ini puang. Jadi dilapor ke Allah Subhanahu Wa Taala. Semua berapa jam nanti di sawah ini dia berpahala karena memang diniakan untuk Allah Ta'ala. Yang satu ini berangkat start dari nafsu. Misalnya apa? Ay, makasih mana bola na je tahu haga na setahu ku makuin bola ku Misalnya, ay harus kak kuat bekerja supaya rumahku sama juga dengan orang. Pergi ke sawah untuk mencari nafkah. Maka dia start bukan karena Allah, tapi dia hanya karena ingin mencari hati di hati manusia, mencari kedudukan di hati manusia. Dia dapat apalah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Kualitas amalak tentu lai tentukan yang boleh kuniata untuk nigai di makjama, untuk Allah Ta'ala, begitulah seharusnya. Dan penceramah itulah yang paling besar cobaannya. Untuk apa pergi ceramah? Terus terang saja, penceramahlah itu yang paling besar cobaannya. Untuk apa pergi ceramah? Tantangan besar. Kalau demi amplop, ya amplop lah hasilnya. Di akhirat, puang, apa lagi? Sudah kamu ambil dulu. Kapan ya Allah? Itu di amplop dikasih. Karena memang itu diniatkan. Maka saya itu kalau anak saya ikut di mobil ku ceramah. Nah, kalau kita ini pergi ceramah begini, hanya diniatkan untuk itu, rugilah kita. Kenapa? Berapa lama ini dipakai? Tetapi itu harus lesioi pun Allah Ta'ala. Tak ada pengen ini orang-orang tua aku ini seakan-akan saya hebat, padahal tidak. Sama-sama kita menjaga keikhlasan ini. Jadi ya rupa siokna. Jadi Bapak Ibu, ini pagalunge, pahala tak besar. Setiap orang makan kita dapat pahalanya. Sioi, ajak nelepe. Bagaimana caranya? Sebelum kita melakukan, pada saat melakukan, dan setelah selesai melakukan, kupung Allah Ta'ala lapuroi untuk Allah Ta'ala, bukan start dari nafsu. Ini bahasanya seorang pengelola hotel di Mamasa. Waktu saya ke sana dipanggil dalam suatu acara, dia bilang sama saya ini Pak Ustaz tidak pernah memulai pekerjaan saya dari nafsu. Awalnya saya kira ini bahasa biasa-biasa. Saya pulang dari sana, ya Allah, ini bahasa luar biasa dari ini orang. Rupanya itulah keikhlasan. Jangan mulai sesuatu dari nafsu. Barana Bapak Ibu. Letak dunia anaknya. Subuh. Nana, bangun. Lo kemana tuh mas sempaja tahu keren? Lo kemana tahu mas sempaja? Subuh akan saya tahu dia mau sempaja aku masih kia. Dari mana start ini? Dia bangunkan anaknya setar dari hawa nafsu supaya bagus namanya di masyarakat. Tanya pun Allah Ta'ala ya aja tepak guru anak tak lo kemana kau mau sempajang akan saya tahu dia mau sempajang.
Berarti dia nak suruh anak nama sempajang start dari satu titik, tanya pun Allah Ta'ala, nafsu. Luar biasa itu kata-katanya seorang pengusaha hotel yang saya ciplat. Jadi kembali ke pembahasan. Wakilin nama lagi pun Allah Ta'ala ya. Jangan merasa rendah dengan pekerjaan tak, yang penting halal. Jangan merasa rendah. Apapun itu pekerjaan tak, karena kita harus bagus di bidang tak. Wakilin pun Allah Ta'ala ini kutu. Di situ kita wakilin pun Allah Ta'ala. Tinggal diperbaiki, ikat pahala tak, jangan sampai lepas. Lillahi Ta'ala. Walaupun fikih tidak membahas bahwa syarat untuk sahnya pertanian harus start dari niat. Tidak ada dalam fikih. Tetapi dalam ilmu akhlak itu ada. Maka dia Nabi ta innamal a'malu binniyat, tungke amal tak engkau mana niatna, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kualitas amalnya seseorang manawa tergantung pula niatna. Start dari mana ini pekerjaan ini? Start dari mana ini? Harus pun Allah Ta'ala mana pokoknya dibawa. Setelah pekerjaan kita berbeda-beda, bagian terakhir berbeda-beda semua tugas tak akan ketemu di satu titik di atas. Liya'budun, untuk masuk pakupuangi. Apapun profesi tak sekarang sudah satu, semua harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, di surah Az-Zariyat ayat 56. Saya tidak jadikan bangsa jin manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Aku. Jadi yang petani harus menyembah, pedagang harus menyembah, pekerja bangunan harus menyembah, guru harus menyembah, semua harus menyembah. Dan kita sudah satu profesi, yaitu sebagai abid, sebagai penyembah Allah Ta'ala. Memang ada yang kami tahu lino metona lelum, ada memang. Siapa itu? Orang yang tidak jampangi tugasnya sebagai penyembah, dia hanya bergerak di bidang khalifah saja. Iya kok mak jama nih, nalupai ini betul, nalupai ini kewajibannya sebagai hamba. Tapi sangat sulit sekarang orang begitu, Bapak Ibu. Ini dakwah berhasil. Bagaimana tidak berhasil? Ini Masjid Nur berapa kali pengajian dalam satu bulan? Ada khutbah, ada pengajian. Sulit sekarang mencari masjid yang tidak ada pengajiannya. Di HP sudah akrab, mau dengar ceramahnya siapa? Tasbihnya sidrap, setiap hari diupdate, ada penceramah baru. Penceramah level nasional, penceramah internasional, sudah ada semua. Makanya kita lihat hasilnya. Sekarang ini alhamdulillahirabbil alamin, tinggal kita perbaiki. Pak Galunna, Pak Jamana, anak mudanya sudah semua beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Makanya kalau ada penceramah mengatakan ini agama tambah rusak, siapa bilang? Untuk satu ukuran saja, menutup aurat saja, kita lihat bagaimana hasilnya. Di tahun 80-an saya ingat, waktu saya masih SD SMP, kalau ada siswa-siswi mak jilbab tamu aku pasti kulangi menjadi masalah. Masih ingat dulu begitu, masih masa-masa awal Pak Harto tahun 80-an, bermasalah siswa SMP SMA pakai jilbab masuk sekolah. Sekarang mak jilbab mana nih? Bukankah ini suatu kemajuan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu masjid-masjid itu kalau kita masuk, ya tobang alina to imam, kadang tidak ada makmumnya. Sekarang berapa sab orang salat, dia nur saja ini. Ini adalah satu kemajuan yang harus kita pertahankan, Bapak Ibu. Anak muda pergi ke masjid, ya itu sarungnya. Saya kadang terharu juga. Itu sarungnya disimpan di bahunya, gini. Anak muda nanti pergi ke masjid, gondrong-gondrong, lampai luana, tapi ada di masjid. Anak muda yang ke Makassar waktu salat singgah juga di masjid. Ini luar biasa, luar biasa Bapak Ibu keberhasilan kita. Jadi mari kita teruskan upaya dakwah ini lillahi ta'ala. Semua kita bergerak
lillahi ta'ala dalam apa namanya Masompa Kupuangi, ini adalah tugas kita. Saya kalau suruh pergi ceramah subuh kayak ke An-Nur ini, kadang ke Masjid Raya Sidrap Islamic Center, belum bunyi masjid, ada orang-orang tua itu di jalanan sudah pergi ke masjid untuk salat subuh, padahal watannya moto subuh sudah ada, sudah banyak di jalan yang pergi ke masjid. Ini luar biasa Bapak Ibu, pemandangan-pemandangan yang membuat saya terharu Bapak Ibu. Rupanya ini orang sudah luar biasa. Liak budun maka dari Allah Ta'ala asumpamanengi ada palulino memang. Siapa mereka yang tidak menghiraukan ini? Salatu wassalamu alaik. Filosofisnya itu salawat. Maka dia tahu riolo. Macawe ni roe, masalawat ni masih gie, berarti sekitar 5 menit akan azan. Walaupun sekarang saya lihat sore 5:30, salatu wassalamu alaik, kenapa 5:30? Tidak ada aturannya, tetapi orang yang tanya palulino, masalah ni masih ge, sudah gelisah hatinya. Engkau ni kau galungi, gelisah hatinya, mau berhenti, mau salat orang. Yang palulino itu kentara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loro ni, de pernah ke itu. Terus maju terus, CDP putar dompengnya terus. Masalah ini untuk salat asar, salatu wassalamu alaik, CDP sudah mau asar palulino ya, dia na jampangnya herakna tapi sekarang itu sulit yang begitu. Insya Allah semua sadar, semua orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, nah kalau dipecah tujuan manusia, makanya saya sarawi semua di dunia ini untuk kita. Apa toh sih dari kita diharap oleh Allah? Tugas kita ada 2 kalau dipecah, tetapi ujung-ujungnya 1. Karena dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah, masom patok kiasanna. Jadi kini kugalungi mencari nafkah yang halal, masom patok kiasanna, itu namanya ibadah. Secara umum ada ibadah mahdah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini Bapak Ibu sekalian hanya merupakan ulangan saja, karena tidak ada materi di mimbar ini yang belum dibahas. Sudah semua bahas orang, kita hanya mengulang. Mari kita berdoa, tutup dengan doa. Mudah-mudahan yang sedikit nafas barakah Wangi tambah bagus dalam bekerja, tambah bagus kita dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatik, kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.